Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alna Abyuning Tias. Saya kelas 5 B4 Manajemen NPM 498. تغمس راحتك حتى سررت بأن تجود على الضعيف بمحبة بل رحت تؤثره عليك يكفيك أن تجزى بأحسن ما فعلت يا من تصدقت بأحسن ما لديك يا من تصدقت بأحسن ما. Dari video sebelumnya bisa disimak yaitu perbuatan terpuji, akhlak terpuji atau bisa disebut dengan akhlak mahmudah. Apa arti akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlak mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya akan menerangkan sifat rendah hati. Rendah hati merupakan karakter positif yang dimiliki oleh seseorang dan melekat pada diri seseorang itu. Ciri-ciri orang rendah hati bisa dilihat dari sikapnya yang tidak sombong dan tidak angkuh, dan mereka bisa berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang bulu. Sebagai umat muslim, kita harus dan wajib melakukan sifat rendah hati kepada semua orang. Di sini saya mempunyai 5 tips menjadi seseorang yang rendah hati. Yang pertama, kita tidak perlu memamerkan status atau jabatan kita bila kita tidak ditanya oleh orang lain. Dan yang kedua, kita harus bisa bersikap menyatu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, kita jangan sampai pernah merendahkan orang lain bila mana orang tersebut lebih baik dari kita. Dan yang kelima, kita harus bisa hidup dengan low profile, dengan cara kita tidak perlu mempublikasi apa yang kita miliki. Dan yang kedua, kita tidak perlu menunjukkan keunggulan kita pada orang lain, cukup kita saja yang tahu. Dan yang ketiga, kita harus bisa bersifat seperti orang biasa, tidak perlu bermewah-mewahan di depan orang lain. Dan sifat rendah hati sendiri diterangkan dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 63. Berikut bunyinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Arti dari surat Al-Furqan ayat 63 yaitu, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan juga saya mempunyai 4 manfaat sifat rendah hati. Dan yang pertama, dengan kerendahan hati kita akan mampu memiliki pola pikir yang berkembang. Dan yang kedua, memiliki kerendahan hati memungkinkan kita untuk memberikan makna terhadap setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, baik peristiwa yang positif maupun yang negatif. Dan yang ketiga, memiliki kerendahan hati akan mendorong kreativitas kita dalam menjalani hidup. Dan yang keempat, dengan kerendahan hati membantu kita untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya.
Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk, identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah. Oh iya teman-teman, kita harus bersifat rendah hati kepada semua orang. Percayalah, seseorang yang rendah hati akan lebih banyak disukai orang-orang di sekitarnya. Sekian dari saya, Alna Abiuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.